Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya mau menyampaikan hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Materi kita hari ini tentang proses bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Langsung saja saya mulai. Dalam proses bisnis memiliki 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Ini maksudnya adalah yaitu menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber, lalu mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal di mana catatan tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. Lalu memposting data dari jurnal-jurnal ke buku besar yang menyingkat data dengan jenis rekening. Lalu fungsi yang kedua adalah mengolah data menjadi informasi. Dalam sistem manual informasi ini disediakan dalam bentuk laporan ke dalam 2 kategori utama, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Fungsi ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Lalu yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang cukup atas data bisnis, yaitu menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup dengan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Lalu memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Dan 3, menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Lalu ada kegiatan bisnis dan kebutuhan informasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, perusahaan ini melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Kegiatan bisnis yang dilakukan setiap perusahaan berbeda-beda. Oleh karena itu, kebutuhan akan informasi masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Karena informasi yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan berbeda pula, maka desain penghasil informasi juga pasti berbeda. Lalu kita masuk ke dalam definisi ya. Definisi dalam untuk proses bisnis dan proses bisnis itu apa? Di sini didefinisikan proses adalah sekumpulan tindakan mulai dari masukan, kemudian menambahkan nilai untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Ada awal, ada akhir, serta masukan dan keluaran. Didefinisikan dengan jelas. Lalu apa itu bisnis? Bisnis itu untuk menciptakan hasil yang memiliki nilai atau value untuk seorang konsumen yang membutuhkan hasil tersebut. Lalu proses bisnis adalah sekumpulan tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diselesaikan baik secara berurut atau paralel oleh manusia atau sistem, baik di luar ataupun di dalam organisasi. Pentingnya proses bisnis ini yaitu memperbaiki proses berarti memperbaiki bisnis. Bisnis dapat lebih bersaing dan menghasilkan profit lebih banyak. Kenaikan produktivitas, menyediakan tingkat pelayanan konsumen yang lebih tinggi, memperoleh fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan sumber daya, termasuk staf, merespon lebih cepat pada peluang, lalu meningkatkan moral staf melalui lingkungan kerja yang lebih baik, dan menjalankan teknologi yang lebih baru tanpa hambatan. Itu pentingnya proses bisnis ya. Memperbaiki proses berarti memperbaiki bisnis, seperti itu. Nah, di setiap tahapan-tahapan di sebuah organisasi pasti memiliki proses dari mulai customer, input, customer, itu pasti ada proses. Supplier memiliki proses, resource, internet, produk. Dari mulai input pasti ada proses untuk menghasilkan output, seperti itu. Lalu karakteristik proses bisnis. Adanya proses owner, yaitu orang yang ditunjuk langsung oleh manajemen untuk bertanggung jawab terhadap performance proses agar efektif dan efisien. Lalu adanya batasan-batasan yang jelas akan proses bisnis yang ada.
Lalu kejelasan hubungan internal dan penanggung jawabnya. Prosedur, tugas kerja, kebutuhan training terdokumentasi dengan baik. Lalu ada memiliki ukuran-ukuran dan target yang berhubungan dengan kepuasan user atau pengguna. Lalu waktu siklus dari setiap aktivitas diketahui dengan jelas. Mempunyai perumusan atau perubahan prosedur, mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah selanjutnya agar menjadi lebih baik. Lalu kita masuk ke siklus transaksi bisnis. Sini merupakan subsistem ya dari SIA. Siklus transaksi bisnis ini dalam kegiatan bisnis terdapat siklus-siklus ya. Pada umumnya saling berhubungan. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue, lalu ada siklus pengeluaran atau expenditure, lalu ada siklus penggajian SDM atau payroll, lalu ada siklus produksi, siklus keuangan, Dijelaskan di sini untuk subsistem yang mendasar yaitu ada revenue cycle. Ini langsung saya jelaskan ya. Di sini ada siklus pengeluaran expenditure ya. Ini mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Kalau untuk payroll ini mencakup kegiatan atau kontrak dan penggajian pegawai. Kalau untuk produksi mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi. Lalu siklus keuangan mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Lalu ada pemrosesan transaksi. Ini ada dokumen dan prosedur. Siklus pemrosesan data atau data processing cycle ini terdapat ada 4 langkah, yaitu dengan input data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan output informasi. Ya sudah ya tadi data processing cycle, mulai dari input data, penyimpanan data, pemrosesan data, output informasi. Pemicu data ini biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis ya. Ada 3 sisi tiap aktivitasnya, yaitu tiap kegiatan yang menjadi perhatian, lalu sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatannya, dan para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Sudah. Ini ada kegiatan bisnis dan dokumen sumber. Ada kegiatan bisnis dan dokumen sumber. Kalau untuk di kegiatan bisnis ada siklus pendapatan. Yaitu menerima pesanan pelanggan, mengirim pesanan, menerima uang tunai, menyimpan tanda terima tunai, menyelesaikan akun pelanggan. Apa dokumennya untuk penerima pesanan pelanggan? Berarti pesanan penjual. Untuk mengirim pesanan ada BOL atau Bill of Lading. Lalu ada menerima uang tunai, yaitu laporan daftar pembayaran. Menyimpan tanda terima tunai atau slip penyimpanan, dan menyelesaikan akun pelanggan dengan memo kredit.
Ini antara kegiatan bisnis dan dokumen sumbernya. Kalau ini siklus pengeluaran untuk kegiatan bisnisnya, permintaan atas barang. Dokumennya adalah purchase requisition. Lalu ada pesanan atas barang, purchase order, penerimaan atas barang, ada receiving report, dan pembayaran atas barang yaitu menggunakan cek. Lalu masuk ke pemrosesan data. Setelah input data dilakukan proses pembaruan atau updating. Informasi terdapat dua cara dalam updating, yaitu dengan batch processing adalah update secara periodik dari data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. Lalu ada online atau real time processing adalah update secara langsung setelah terjadinya transaksi. Lalu ada penyimpanan data, ini yaitu berisi tentang konsep-konsep dasar penyimpanan data dan berbagai definisinya. Entitas adalah sesuatu yang disimpan informasinya. Setiap entitas ini memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Nilai data disimpan di dalam ruang fisik yang disebut dengan field. Lalu gabungan dari beberapa field yang mengandung atribut yang sama akan membentuk suatu catatan atau biasa disebut dengan record. Lalu record-record yang saling berhubungan ini akan membentuk file yang saling berhubungan dan dikoordinasikan dari pusat akan membentuk database. Ini adalah alurnya atau siklus ya. Lalu file yang digunakan untuk menyimpan informasi kumulatif tentang sumber daya dan pelaku kegiatan disebut file ledger. Sedangkan general ledger adalah rekapitulasi data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya organisasi. Lalu ada subsidiary ledger atau buku pembantu, yaitu untuk mencatat data rinci untuk akun buku besar yang memiliki sub akun terpisah. Lalu ada akun pengendali, yaitu akun buku besar yang sesuai dengan buku pembantu. Dan terakhir ada daftar akun atau COA, daftar akun-akun dalam buku besar yang digunakan organisasi. Sini ada contoh COA ya, chart of account atau COA, atau biasa disebut dengan di sini ada contoh daftar akun atau COA ya. Di sini ada kode-kodenya, kode account-nya, lalu ada account name-nya. Biasanya ini kalau kalian sudah menggunakan aplikasi akuntansi seperti SAP, Accurate, Nayobi, COA ini sudah ada di masing-masing aplikasi. Jadi kalau kalian mau masukkan akunnya, misalnya mau masukkan petty cash, akunnya 103, itu sudah ada di aplikasi. Biasanya untuk current asset, kode akunnya depannya angkanya 1, non current asset 2, liabilities 3, lalu untuk ekuitas 4, untuk pendapatan kode akunnya biasanya diawali dengan 5, expense 6, seperti itu ya, masing-masing kebijakan perusahaan, tapi ini sudah diatur ya dalam PSAK untuk chart of account tersebut. Lalu masuk ke fungsi kedua ya. Fungsi kedua dalam proses bisnis yaitu adalah menyediakan untuk pihak manajemen dengan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebentar. Fungsi kedua SIA ini untuk menyediakan informasi yang berguna ya untuk pengambilan keputusan bagi manajemen.
Informasi yang disediakan SIA ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dan laporan manajerial. Di laporan keuangan itu ada anggaran, yaitu untuk bertujuan untuk ada anggaran kas di dalam laporan keuangan ini. Anggaran kas ini memperlihatkan perkiraan arus masuk dan arus keluar. Kas adalah alat perencanaan keuangan ya. Laporan kinerja agak error nih. Sudah ketiga. Laporan kinerja ini biasanya dipergunakan untuk pengendalian keuangan, merinci anggaran dan jumlah sebenarnya pendapatan dan pengeluaran, serta menunjukkan pula penyimpangan atau perbedaan di antara kedua jumlah tersebut. Tapi jumlah yang dianggarkan adalah perkiraan ya. Konsekuensinya hampir selalu dapat dipastikan akan ada penyimpangan dari tiap poin di laporan kinerja. Lalu ada laporan manajerial. SIA ini suatu organisasi ini harus dapat menyediakan informasi operasional yang terinci ya tentang kinerja organisasi, baik ukuran keuangan tradisional maupun data operasional. Seringkali dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kinerja dengan tepat dan lengkap. Sebagian besar dokumen sumber mencatat data keuangan maupun operasional dan transaksi bisnis ini kuncinya adalah mendesain SIA agar kedua jenis data tersebut disimpan hingga dapat memfasilitasi integrasi keduanya dalam laporan. Lalu kita masuk ke fungsi ketiganya ya. Penyediaan pengendalian internal yang memadai. Fungsi ketiga ini adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai untuk mencapai tiga tujuan dasar, yaitu memastikan bahwa informasi diproses secara bertanggung jawab, lalu meyakinkan bahwa kegiatan bisnis ini berjalan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Lalu yang ketiga adalah melindungi harta perusahaan atau aset-aset organisasi termasuk data. Metodenya adalah yaitu dengan dokumentasi yang memadai. Dokumen yang memadai atas semua transaksi bisnis adalah kunci akuntabilitasnya ya. Dokumentasi ini memungkinkan para manajer memverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Dokumen dan catatan yang desain dengan baik dapat membantu organisasi secara cepat untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin akan muncul. Dokumen dan catatan yang memadai juga dapat memastikan bahwa organisasi dapat menjaga komitmennya. Deskripsi prosedur tugas yang ditulis dengan memadai juga merupakan hal yang sangat penting. Lalu metode yang kedua adalah pembagian tugas dan wewenang. Pembagian tugas ini berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian dari sebuah transaksi. Tujuannya adalah mencegah seorang pegawai memiliki pengendalian penuh atas seluruh aspek transaksi bisnis. Contohnya adalah fungsi pengesahan transaksi, mencatat transaksi, serta penjagaan asetnya harus dilakukan oleh orang yang berbeda untuk mencegah terjadinya fraud ya. Pemisahan tugas yang efektif ini akan mempersulit seorang pegawai untuk dapat mencuri uang tunai atau aset lainnya. Pemisahan tugas juga sangat penting, terutama dalam aktivitas bisnis yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran uang kas, karena kas ini dapat dengan mudah untuk dicuri. Lalu cara pemodelan proses bisnis yaitu dengan menentukan tujuan, ruang lingkup, dan batasan, pemahaman dan memetakan proses yang berjalan, mengukur kinerja proses, menentukan akar masalahnya atau root cause-nya, lalu mengidentifikasi perbaikan proses, mengimplementasi perbaikan proses bisnis. Sini ada contoh sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sistem piutang yaitu untuk melacak uang yang dipinjam perusahaan dilakukan oleh manajemen operasional.
Lalu ada sistem anggaran di sini untuk menyiapkan anggaran jangka pendek dilakukan oleh manajemen menengah. Lalu perencanaan dan penganggaran itu merencanakan keuntungan jangka panjang dilakukan oleh manajemen senior. Oke, materi sudah selesai saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kalian boleh chat pribadi ke saya. Tugas hari ini adalah merangkum materi hari ini tentang proses bisnis. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan di chat pribadi ke saya ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.